AI engineer terdengar keren banget ya, kayak wow, semua orang sekarang lagi ngomongin AI di mana-mana, AI sini, AI situ. Apa semua perusahaan kecil-kecil mau viral gimana caranya? Lempar nama AI sini, lempar nama itu. Apa kompor pakai AI, sepeda pakai AI, semua pakai AI. Wah, AI di mana-mana menjamur. Jadi apakah kerja AI engineer ini seglamorous apa yang kalian bayangkan? Spoiler alert, sebenarnya nggak sekeren yang dibayangkan banyak orang ya. Jadi halo, nama saya Raymond Harrison, saya perantau pertama, saya sekarang kerja sebagai AI engineer di Singapura dan saya sudah hidup di Singapura selama 10 tahun ke belakang. Dan perantau kedua adalah Halo, nama saya adalah William Harrison. Aku adalah seorang project manager di Australia, sudah 10 tahun di Australia dan kerja beberapa tahun di Australia sebagai project manager. mari kita grab kopi kalian masing-masing atau wine atau apapun. Berdua Kita sekarang minum wine ya. bersama sambil Hari ini kita berdua wine. kita ngobrol dan bahas tuntas tentang realita kerja sebagai AI engineer. Apakah bagus, apakah jelek? Kita kupas. Oke, jadi sekarang kita bahas pekerjaan AI engineer ya. Di sini kita ada banyak mitos. Sekarang tuh lagi banyak hype ya, lagi hype-hypenya AI, semua orang ngomongin AI dan kemungkinan banyak kalian belum tahu mungkin tentang apa sebenarnya yang terjadi di balik layar seorang AI engineer. Jadi hal pertama yang kita mau ngomongin itu, kalau kita sekolah AI gitu ya, sekolah apa sih, belajar apa sih, apakah pakai di waktu lagi kerja? Nah, kita omongin tentang sekolah versus kenyataan. Jadi aku sendiri pun sekolah di bidang yang namanya AI. Jadi jurusan aku disebutnya Design and Artificial Intelligence, di mana di jurusan aku kita mencoba menggunakan AI untuk men-tackle beberapa design problem. Desain ini bukan desain art, tapi desain yang kita sebut desain di sekolah ini tuh adalah design engineering design. Jadi apa aja sih yang kita pelajari di sekolah ya kalau kita belajar AI ya? Kalau kalian yang ada yang mau tertarik belajar AI di Singapura atau apapun, yang kita pelajari adalah matematika, dan matematika. Semua di balik AI, di balik kepintaran ChatGPT dan lain-lain itu semua apa? Rumus-rumus matematika. Bukan cuma B kuadrat min 4AC ya. Bukan cuma Min B plus minus sama dengan akar min B. B kuadrat min 4AC per 2A. Salah. Kalau nggak salah X sama dengan Min B sama dengan B kuadrat plus minus akar A, itulah. bukan, salah. X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A kayaknya. Nggak tahu kalau editor. Ini matematika zaman SMP ya. Rumus setan. Udah lupa juga. Rumus setan. Oke, kita kedapat tangan lampu baru buat biar lebih bagus ya. Kamu tahu Are you smarter than a fifth grader nggak sih? Apa nggak kedengeran? Kamu tahu yang Are you smarter than a fifth grader? Tahu nggak sih? Koko pikir setelah kuliah, setelah kerja dan sudah lama nggak memegang buku, kayaknya kita masih lebih goblok dibanding anak kelas 5 SD deh. Yang aku mau ngomongin sekarang itu, jadi kuliah sebagai AI engineer itu bukan semuanya keren kayak bagaimana AI caranya bekerja, itu sebenarnya di balik itu semua matematika dan rumus-rumus. Rumus-rumus apa yang kita harus pelajari dan bahan matematika apa aja yang kita harus kuat ya kalau mau bisa belajar. Kalau misalnya kita mau belajar Kalau misalnya kita mau belajar AI, bahan-bahan matematika apa aja yang kita harus kuat? Itu sebenarnya matematika, di balik matematika semuanya kalkulus. Nggak cuma kalkulus, tapi kalkulus kita harus kuat, terutama apa kayak advanced integration dan differentiation gitu ya. Itu kepake banget apapun yang kita pelajari di SMA buat belajar AI. Contohnya ada satu konsep di AI yang ini dipakai di salah satu paling basicnya ya, disebut gradient descent. Ini rumusnya. Jadi ada stochastic gradient descent dan lain-lain. Kalau terlihat seperti alien, nggak apa-apa. Mungkin kebanyakan orang ngelihat rumus kayak gini terlihat kayak apaan ini gitu, lebih banyak simbolnya daripada angkanya gitu ya. Tapi kalau kita pelajari sebenarnya bisa dimengerti gitu ya. Jadi kalau penasaran, editor juga bisa cantumin notes aku waktu aku kuliah. Ini hal-hal matematika yang kita pelajari ya. Dan kita belajar matematika berbuku-buku, banyak banget, linear algebra dan lain-lain ya. Yang kepake waktu kerja apa? Gak ada yang kepake. Soalnya itu sebagai AI engineer apa ya? Bukan gak kepake, maksudnya kita jadi ngerti konsep bagaimana AI ini bekerja, bagaimana AI ini bisa digunakan untuk berpikir, padahal nggak gimana berpikir. Dan waktu kita kerja, kita mau pakai AI ini, apa yang kita tulis di komputer? Import TensorFlow, titik, udah. Nggak pakai titik, import TensorFlow, enter. Udah, semua matematika berbuku-buku yang kita pelajari, dikondens
ke satu line itu import TensorFlow gitu. Di realitanya seperti itu ya. Jadi waktu kita kerja, walaupun kita pusing-pusing sekolah belajar matematika yang termasuk lumayan susah ya, waktu kita aplikasikan AI ini, yang kita kerjain itu lebih ke fine tuning model. Jadi pekerjaan sebagai AI engineer ini kita bukannya kebanyakan ya, kecuali kalau kita di bidang riset atau kita kerja di company besar yang bikin kayak Gemini, ChatGPT. Kalau kita kerja sebagai AI engineer di perusahaan untuk membuat produk-produk AI untuk mereka, kita tuh bukan membuat AI model dari nol gitu. Contohnya ya, sebuah analogi itu seperti kita mau bikin mobil. Company kita butuh mobil ini, kita bukan rancang beli baut, beli motor pasangin baut, pasangin roda, pasangin mesin, terus jadi mobil gitu. Enggak, kita udah banyak mobil di luar-luar yang bagus-bagus kan. Ada Ferrari, ada Lamborghini. Ngapain kita bikin ulang? Emang kita bisa bikin sebagus mereka gitu? Ya enggak juga gitu. Kita ambil yang memang orang udah buat, kita pakai untuk kebutuhan kita, tapi kita fine tune. Apa yang disebut dengan fine tune? Kita bisa disebut misalnya Ferrari ini, ternyata buat kebutuhan company kita Ferrari ini rodanya nggak bisa bulat, harus kotak. Soalnya jalannya memang bentuknya kayak kotak-kotak gitu. Ya tinggal kita beli Ferrari, cabut rodanya, ganti ke roda kotak. Udah, begitulah kerjaan AI engineer. Jadi ngambil model yang udah di luar sana, misalnya model seperti kalau kita banyak ngambil model, contohnya yang open source gitu ada di platform namanya Hugging Face gitu. Kita download modelnya atau kita host di server kita masing-masing dan kita antara training ulang modelnya yang modelnya udah pintar, kita tinggal training ulang atau fine tune atau ganti hyperparameternya sedikit supaya bisa cocok dengan apa yang company kita mau. Jadi waktu kita ambil Ferrari kita nggak bikin Ferrari ini udah bisa udah kayak 90% bisa menyelesaikan masalah yang company kita mau. Kita tinggal kerjain 10%-nya aja. 10%-nya apa ya, ganti rodanya, udah gitu doang gitu. Itu analoginya ngerti nggak kok? Lumayan. Soalnya majorly arsitektur juga kayak begitu sih. Ngambil kursi yang udah ada 3D modelnya dari IKEA atau dari mana, dipasangin di sana. Jadi pas kita bikin bikin plan tuh ada tulisan, ini kursi dari IKEA, ini kursi dari mana. Nggak kita harus rancang satu-satu bikin gitu loh. Jadi jujur aja kita jarang banget ya bikin algoritma baru dari nol gitu ya buat bikin AI. Kita bisa palingan kalau kita mau bikin baru gitu beneran dari nol itu kalau kita kerja di bidang riset atau research di perusahaan-perusahaan besar gitu. Memang kalau mungkin perusahaannya memang perusahaan AI kayak OpenAI atau Microsoft sekarang lagi ngembangin Copilot, Apple lagi ngembangin Apple Intelligence yang gagal, OpenAI bikin macam-macam model. Nah kayak gitu baru kalian harus kerja dari nol ya. Contoh misalnya aku sekarang di perusahaan ada kebutuhan perlu bikin AI model yang bisa ngelihat dari CCTV kamera, bisa lihat lantai buat lihat kalau lantainya basah atau enggak, kalau ada pipa bocor atau enggak. Gimana tuh bikinnya? Aku nggak bikin dari nol. Aku tahu di luar sana ada model open source namanya YOLO V8 ya, dimana mereka udah bisa di-train untuk kalau kita kasih gambar, ini gambar apa, mereka udah bisa bedain orang, manusia, burung, mobil, motor, dan lain-lain dia udah tahu gitu. Tapi buat specific use case aku mau ngajarin AI ini gimana cara bedain ini air, ini lantai kering atau basah. Jadi apa yang aku lakukan, aku tinggal foto lantai kering dan basah banyak banget, kasih ke model ini, pelajarilah, dan kita fine tune modelnya sampai modelnya bisa belajar, oh ini lantai kering, oh ini lantai basah. Udah gitu doang. Jadi itu pekerjaan AI engineer. Koko ingat dulu tuh kamu pernah ada tugas di kuliah. Udah gitu kamu kirim ke grup kalau nggak salah, ini tugas apaan? Ada gambar belalang, udah gitu ada tulisan this is not a dog. Kalau kalian sekolah dan memang belajar AI ya, kayaknya kalian bakal lihat lecture note atau pasti kalian bakal belajar apa itu sebuah kucing. Jadi kita diajarin ini kucing, ini bukan kucing. Ada dulu di lecture note aku bisa dicantumin ada gambar ikan lele dan ada gambar kucing. Di sini tulisannya this is not a cat, this is a cat. Nah, apa yang kita pelajari di situ itu bukannya belajar apa itu kucing, tapi belajar gimana manusia itu bisa tahu kalau ini kucing atau ini bukan kucing, dan gimana kalau caranya kita ajarin sebuah AI biar bisa tahu apa itu kucing dan apa itu bukan kucing, semacam gitu ya. Itu papi main piano. Pap, jangan main piano. Dan juga mungkin kalian
pernah dengar, kalau kalian interested sama AI ya, mungkin kalian pernah dengar satu orang ini namanya Andrew Ng. Dia salah satu profesor terbesar lah di bidang AI ini ya. Dia juga nyebutin bagaimana pentingnya belajar teori ya, dan teori dan matematika semua di balik AI ini. Tapi yang nggak diajarkan itu bagaimana kamu kayak debug sebuah model atau bagaimana menghadapi data yang jauh dari sempurna ya. Soalnya kalau AI kita kasih data yang sampah, AI-nya juga bakal sampah. Kalau AI kita kasih data yang bersih dan bagus, baru AI ini bisa belajar dengan benar. Trash in, trash out ya. You feed trash, you poop trash. Gak tau itu analogi yang jelek, tapi ya ngertilah maksudnya ya. Segmen berikutnya, apakah kerja sebagai AI engineer ini all that cantik dan kayak lumayan gampang? Nggak juga ya. Terutama yang sekarang susah itu kesulitan mencari pekerjaan. Silakan. Salah satu mitos terbesar ini adalah sekarang ya, semua orang lagi ngomongin AI kan ya. Oh, AI sini, AI situ. Kamu belajar AI? Oh, mantap, bagus. Pasti banyak orang menungguin kamu mau kasih kamu kerjaan. Tetot. Salah besar. Cuman AI engineer di Australia baru tuh update tanggal berapa 20 sekian Juni itu diminta di Victoria. Jadi kalau misal kamu AI engineer dan kamu emang pengen ke Victoria, kamu gampang dapat sponsorship di sini. Oh, ada caveatnya, itu ada bintang yang sangat kecil di bawah, tau gak sih, kayak shampoo terbaik bintang, terus bintangnya apa gitu, dites sama dibandingin shampoo apa. Tapi bintangnya itu di situ adalah probably ya, kalau kamu buka job listingnya, kamu scroll ke bawah, apa yang mereka cari antara master, PhD, atau perlu years of experience. Jadi sekarang mungkin kalian lihat LinkedIn atau AI engineer banyak ya jobnya ya. Tapi kalau kalian lihat ke bawah itu mereka kebanyakan jarang yang nyari bachelor. Aku sebagai bachelor degree holder susah, soalnya mereka at least kalau nggak master, PhD, atau nggak at least kayak berapa years of experience, 8 years experience gitu. Dan memang kompetitor kita sekarang seperti itu. Nih aku ada statistik ya, bentar ya. Ini aku ada statistik dari tahun lalu ya. Ini dari YouTuber namanya Jin Lee. Dia lihat LinkedIn dan lihat AI/ML roles ya. Yang apply buat ini ada 23% Bachelor of Science, 60% Master on Science, dan 11% PhD. Sebagai orang yang punya Bachelor of Science doang, kalah dong kita sama 71% orang lain yang punya Master atau PhD gitu. Jadi susah nggak dapat role seperti ini? Susah. Walaupun lowongan pekerjaan banyak, kalian bakal kompetisinya sama orang-orang master, orang-orang PhD, orang-orang berpengalaman. Jadi gimana caranya kalian mau dapat pekerjaan dalam bidang AI? Kalian harus punya experience, setidaknya internship, dan punya sertifikat yang jelas. Jadi experience ini mungkin lebih berharga daripada gelar kalian bidang apa ya. Betul, project management juga begitu. Ditambah citizen. Kalau misalnya mereka bisa hire citizen, kenapa hire orang seperti kita gitu loh. Jadi meskipun sekarang AI lagi hype-hype-nya gitu ya, kayak wow semua orang ngomongin AI, dan semua orang nganggap kalau kita belajar AI gampang banget dapat kerja gitu ya. Enggak, soalnya kalau kalian lulus dengan bachelor doang, sebenarnya oportunitas kalian untuk masuk ke AI engineer pada saat ini ya, nggak tahu mungkin kedepannya gimana, itu lumayan terbatas. Kamu juga bukan cuman bertanding sama master dan PhD, kalian juga bakal bertanding dengan orang-orang yang kerjaannya baca research paper setiap hari, yang baca for fun gitu. Mereka anggap seru buat bacain research paper AI baru itu, liatin matematika semuanya gitu. Oh, kalian bakal compete sama orang gini, soalnya banyak orang kayak gini gitu. Aku termasuk hoki ya, soalnya aku apply ke sekitar 216 pekerjaan kalau nggak salah, dan akhirnya didapatkan role 3. Jadi dari 200 juga cuman 3 yang ngasih aku pekerjaan pada saat itu waktu aku apply kerja. Dan ngomongin tentang orang yang setiap hari baca research paper kayak tadi ya, kita masuk ke segmen selanjutnya, dimana AI ini berkembang sekarang sangat pesat, sangat cepat, dan kita sebagai engineer harus tetap at the front lines. Kayak kita harus tahu apa aja yang terbaru, apa aja yang baru keluar. Jadi kita harus tetap up to date, dan kita beres sekolah bukannya kita artinya beres ya. Kita harus tetap belajar, soalnya perkembangannya ini sangat cepat. Belajar, dan belajar ini tidak pernah berhenti. Jadi sesuatu yang mungkin balik ke Andrew Ng juga lah ya, pernah katakan itu tentang pentingnya membaca research paper gitu, research paper penelitian. Dan kalau kamu gak bisa terus belajar dan mengikuti perkembangan yang ada gitu ya,
kamu bisa kalah sama saingan kalian yang lain-lain gitu. Kayak contoh dulu waktu aku kuliah, aku ada satu image generation model, dulu aku sebutnya Pix2Pix. Aku pakai model Pix2Pix ini tuh waktu tahun 2022. Aku lihat research papernya ini keluar pada tahun 2016 ya. Jadi pada tahun 2022 aku kasih lihat profesor aku, project aku pakai Pix2Pix nih. Profesor aku nanya, ngapain pakai Pix2Pix? Itu udah model zaman purba gitu. Saking cepatnya model tahun 2016 disebut zaman purba pada tahun 2022 gitu. Saking cepatnya berkembangnya AI. Padahal 2016 masih lumayan recent gitu ya. Awalnya kita pikir tuh ternyata karena udah berkembang jauh daripada itu. Model tahun 2016 ini dianggap zaman purba gitu ya. Sekarang juga lihat ChatGPT sekarang udah keluar ChatGPT 4o, terus ada O4, bingung banget namanya ada. Jadi karena bidang ini sangat berkembang cepat, research page per juga setiap hari keluar yang baru gitu ya. Kalian harus benar-benar ngikutin perkembangan dan biar bisa nggak ketinggalan ya. Jadi harus belajar terus-menerus, belajar itu wajib biar kita bisa tetap bersaing sama orang-orang lain yang mungkin setiap hari bacain research paper ini for fun gitu ya. Oke, dan yang terakhir yang aku mau bahas sekarang itu karena kayaknya role ini masih lumayan baru ya, role AI engineer atau ML engineer atau kadang disebut deep learning engineer, itu masih sangat baru. Kadang judul pekerjaan yang ada di job description itu lumayan tidak jelas dan harapannya lumayan membingungkan gitu ya. Jadi sekarang apapun yang ada AI-nya dikit, mereka mungkin bisa tulis ML engineer, AI engineer, tapi coba bedanya AI engineer, ML engineer, deep learning engineer apa juga bingung gitu. Ada bedanya. Jadi kebanyakan orang sekarang secara generik nganggap orang AI engineer itu orang yang lebih ke applications of AI kepada produk-produk mereka yang udah ada di company gitu, atau sedangkan ML engineer ini lebih ke orang-orang yang membuat modelnya tersendiri gitu. Kalau deep learning engineer khusus benar-benar cuman deep learning itu yang menggunakan apa yang kita namanya neural networks ya. Job description title job description AI engineer ini sekarang dilempar begitu saja dan job descriptionnya kadang sangat vague ya. Aku sekarang kerja sebagai AI engineer di perusahaan aku di GSK. Mungkin kalau aku pindah ke misalnya ke TikTok ya, aku kerja di TikTok sebagai AI engineer, beda lagi pekerjaannya gitu. Jadi walaupun title-nya sama AI engineer, job scope-nya tuh bisa beda. Kenapa bisa gitu? Soalnya kita belum ada kayak AI engineer itu nih kerjaannya tuh ngapain tuh belum define gitu. Yang biasa interchangeable itu antara AI engineer, ML engineer atau data scientist gitu. Data scientist juga beda lagi gitu. Tapi pekerjaannya tuh banyak overlap gitu. Jadi setiap perusahaan dengan role AI engineer ini bisa mempunyai ekspektasi yang berbeda tentang peran ini ya. Beberapa perusahaan mungkin mau kita membangun AI, membuat AI model yang canggih gitu dari nol, atau beberapa mungkin cuman mau kamu untuk mengintegrasikan model-model yang sudah ada gitu ya. Dan kebetulan di tempat saya aja, waktu saya apply kan role aku disebutnya Automation and AI Engineer ya. Meskipun latar belakang saya sekolah di AI, waktu aku masuk, ekspektasi yang saya diminta sama perusahaan bukan cuma bikin AI atau train AI atau fine tune AI doang juga gitu. Aku juga harus bikin aplikasi full stack di mana aku harus ngerti front end, ngerti back end. Jadi bukan cuma AI doang ya. Jadi aku kerjain front end, back end, dan AI-nya pun juga aku kerjain. Jelasin apa itu front end, apa itu back end. Jadi kalau dalam dunia software engineering, ini udah bukan AI lagi ya. Ini bagian software engineering. Di mana software engineering ini kita lebih ke engineering membuat aplikasi software kayak gitu ya. Front end ini adalah kulit dari softwarenya. Apapun yang usernya interact sama software ini atau user interface-nya itu disebut front end. Jadi kalau kita buka google.com, kita lihat satu layar ada tulisan Google-nya, ada search bar-nya, itu front end. Back end itu logika di balik aplikasinya. Jadi waktu kita ngetik di Google, kita cari nasi padang gitu ya, enter, begitu kita enter, interaksi dari front end ini ke back komunikasi dari kita nyari apa sampai ke Google-nya ini nyariin ke database-nya dan lain-lain, itu tuh logikanya semua yang ngurusin back end engineer gitu. Jadi sebagai aku, walaupun title-nya Automation and AI Engineer, aku pun bukan cuman bikin AI-nya, aku pun harus ngurusin front end, aku pun harus ngurusin back end, dan akhirnya membuat aplikasi software yang ada front end, ada back end, ada AI-nya gitu ya, all in one gitu. Bukan bikin Hello World ya.
orang yang bisa ngerjain front end dan back end itu kita sebutnya full stack engineer kayaknya. Dan bukan cuman kita bikin AI doang, kadang pun aku harus bikin custom software buat perusahaan aku yang nggak ada AI sama sekalinya ya. Jadi walaupun role aku tulisannya AI engineer, akhirnya mungkin kerjaan aku juga kadang cuman bikin software, jadi software engineer biasa gitu. Bahkan beberapa project ini pun tidak melibatkan AI sama sekali, walaupun role aku tulisannya AI engineer gitu ya. Karena ini job description dan title kalian yang ditulis di LinkedIn kadang sebagai AI atau ML engineer ini sebenarnya masih sangat vague gitu ya. Oke, jadi menurut kamu belajar AI di kuliah itu tuh penting atau nggak penting? Apakah bisa dipelajari di on the job? Apakah harus emang benar-benar kuliah baru bisa ngerjain itu? Gimana? Sebenarnya kalau kalian punya basis coding yang kuat dan software engineering yang kuat, mungkin kalian nggak perlu specifically kuliah jurusan AI gitu ya buat membuat AI. Kecuali kalau kalian mau benar-benar bidang riset yang memperdalam di bidang AI, kayak kalian benar-benar mau kerja di OpenAI gitu yang mereka memang bikin model tersendiri yang research architecture AI terbaru. Contoh ya, teknologi di balik ChatGPT yang sekarang dibangga-banggakan OpenAI. Siapa yang bikin? Google. Jadi Google, tim AI engineer mereka meriset architecture baru yang disebut pada saat itu Transformer. Jadi GPT itu singkatan dari apa sih? GPT itu singkatan dari Generative Pre-training Transformer, dimana T-nya itu transformer. Transformer ini apa? Transformer ini architecture generative AI yang dibuat sama Google, yang diriset sama Google, dan Google mengeluarkan research paper ini. Google pun mencoba membuat chatbot dengan teknologi transformer ini pada awalnya, tapi ternyata OpenAI ngebaca research papernya Google. Oh, ayo kita bikin. Mereka bikin, dan ternyata yang mereka bikin jauh lebih bagus. Terjadilah ChatGPT boom pertama. Dan setelah ChatGPT boom pertama, saham Google kan soalnya orang mikir, orang nggak bakal nge-Google lagi nih, soalnya orang sekarang mau nanya apa tinggal nanya ChatGPT gitu. Saham Google padahal yang bikin research paper Transformer ini siapa? Google. Tapi itu tidak menjawab pertanyaannya. Oke, jadi kalau balik ke pertanyaan itu, mungkin ada benefitnya dan tergantung kalian mau kerjanya di mana ya. Misalnya kalau kalian pernah memang kuliah jurusan software engineering dan mau masuk ke AI juga sebenarnya bisa, asal nomor satu pengalaman, atau setidaknya kalian punya internship experience atau punya project-project sampingan di samping kalian yang kalian memang menggunakan AI, dan kalian bisa flex ke employer kalian kayak, oh aku membuat aplikasi menggunakan AI yang bisa melakukan ini gitu. Mungkin itu juga lebih bisa berharga gitu. Tapi kalau kalian mau benar-benar belajar mendalami ya harus sekolah. Tapi waktu sekolah pun sebenarnya kadang materi yang diajarin sekolah tuh nggak cukup ya. Jadi kalau materi yang diajarin sekolah nggak cukup ya kemana lagi kuliahnya? Ke YouTube, kuliah dari YouTube. Salah satunya yang aku rekomendasiin ya, 3 Blue 1 Brown. Terus ada StatQuest, itu juga bagus banget. Udah gitu ada, kalau misalnya buat belajar algoritma secara general atau computer science secara general, carilah YouTuber dari India, dimana semakin aksen India mereka semakin kuat, semakin bagus ngajarnya. Koko juga dulu kadang-kadang gitu Koko dengerin lecture panjang-panjang 2 jam ngantuk, nggak ngerti apa-apa. Begitu Koko nonton orang India di YouTube jelasin episode 3 menit, nah ini kan semua yang dibahas di lecture ya. Kalau di dunia computer science ada satu meme dimana semua orang ngomong internal pointer variable pakai bahasa ini, pakai logat India. Today we are going to learn C++. Pokoknya YouTube kalau di dunia computer science ya, kayaknya YouTuber yang banyak ngajarin tuh YouTuber orang India, dan semakin kental aksen Indianya semakin mantap profesor kedua gitu. Lebih bagus dari profesor kita bayar mahal ya. Jadi ya mungkin pekerjaan AI engineer ini bukan untuk semua orang ya. Soalnya kalau kalian nggak suka matematika, kalian juga mungkin nggak bakal suka belajar AI ya. Tapi walaupun sebenarnya kalau kerja mungkin tidak terlalu dipakai matematikanya gitu ya. Tapi walaupun perjalanan ini tidak mudah juga dan nggak ada jalan pintas ya. Yang pasti itu kalau kamu punya passion untuk teknologi dan kamu memiliki kemauan untuk belajar ya, dan tekad untuk melewati rintangan dan ada di forefront of technology ya, kamu bisa berhasil. Mungkin butuh waktu, tapi kamu juga bisa menciptakan tempatmu di dunia AI. Jadi kalau kalian siap dengan tantangannya, terimalah prosesnya,
dan kalian akan menuai hasilnya. Menuai ya, betul nggak? You reap what you sow, apa sih bahasa Indonya? Ya pokoknya begitulah. AI ini masih sangat baru. Kalau kalian mencemplung di dunia AI sekarang, mungkin pada kedepannya kalian bisa menjadi salah satu early figures in the AI world gitu di dunia kalian. Jadi ini bisa menjadi sangat beneficial kepada karir kalian di masa depan juga ya. Oke, kami ngopi merantau ya, jadi kami mau membawa perspektif luar kepada orang Indonesia. Dan tambahan juga, kita ini masih channel YouTube yang sangat kecil, didirikan oleh 2 orang kita, kakak beradik yang sudah tinggal di luar negeri selama 10 tahun. Dan kita no bullshit ya. We just wanna keep it real. Kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini dan membantu, please consider subscribing ya. Ini akan sangat membantu kita. Bantu kita berkembang, be a part of our journey. Kami ngopi merantau, dan yang subscribe, amin cepat kaya. Bye-bye. Bye-bye. Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hey, melayang beneran ini. Sesuai janji.